vektor eigennya kembar. Yaitu kalau lambda 1 sama dengan lambda 2. Ini dulu, baru dimodif. Ini ya, ini sama. Nah, sekarang apa jadi kalau kembar? Sama juga nih. Kalau misalnya kembar, vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen cuma 1. Ya, yaitu Bu, cuman, itu tadi kata ibu nggak pakai aksen itu ya, X doang. oh iya, bener nih, S doang, betul, betul, betul. Berarti yang atas juga salah ya? Oke, nanti yang atas saya perbaiki ya. Ini X doang kan solusi. Ya, kalau solusi nggak pakai aksen lagi, betul. Nah, sekarang gini. Kalau vektor eigennya kembar, ya vektor, sorry. Kalau nilai, oh ini salah nih. Ini juga harusnya nilai eigen. Jika nilai eigen kembar, yaitu lambda 1 sama lambda 2, maka vektor eigennya itu cuma ada 1. Karena untuk nilai eigen satu buah angka nilai eigen hanya punya 1 buah vektor eigen. Jadi sekarang ini vektor eigennya adalah V1. Tapi hati-hati, ini tetap kita ngejawabnya adalah C1V1E pangkat lambda 1T plus C2V2E pangkat lambda 2T. Tapi ini ada perlu sedikit dimodifikasi. Apa sih yang dimodifikasi? Karena kita nggak punya V2. V2 di sini bukan faktor eigen sekarang. Kalau tadi kan di case yang pertama, karena lambdanya berbeda, maka satu V2 adalah faktor eigen. Kalau sekarang V2 bukan dapat dari sana. Ya, jadi ini nanti dapatnya adalah sesuatu yang isinya, ini saya tutup dulu ya. Ini saya tutup dulu, saya lupa. Saya baru ingat kalau ntar pada saat udah praktek. Jadi ini masih saya merahin. Tapi pada intinya adalah kita harus cari V2. Tadi kalau cara nyari vektor eigen V1 gini kan. Cara, saya copy lagi. Caranya mana? Ini. Cara mencari vektor eigen V1 sama dengan itu adalah pakai cara ini tadi ya. Jadi tapi dikasih indeks V1 gitu. Nah, sekarang kita perlu mencari vektor lain tapi namanya bukan vektor eigen. Cari vektor V2, cari vektor V2 yang memenuhi, ini V1 juga vektor, harusnya pakai di bold. Ini V2 juga vektor, harusnya di bold. Ya, memenuhi. Nah, kalau vektor eigen kan lambda I minus A dikali V1 sama dengan 0. Kalau sekarang cari vektor V2, saya bilang ini vektor bukan vektor eigen ya, vektor lain aja. Tapi yang memenuhi ini. Ini V2, tapi di sini adalah V1. Itu bedanya. Ya. Nah, ini saya punya adalah cara mencari vektor eigen V1 biasa. Tapi untuk V2, karena bukan vektor eigen, dia harus bentuknya adalah lambda I minus A dikali V2 sama dengan V1. Tapi cara-caranya sama V2 kayak apa. Ya. Nah, di sini adalah kita kalikan dengan V2. Nanti salah satu di antara mereka, ya, di antara mereka, kan gini, kalian masih ingat nggak waktu saya ngebahas ODE homogen, case kedua ketika kembar, itu solusinya gimana? Andaikan persamaan karakteristiknya itu solusinya R1 sama dengan R2. Solusinya gimana berarti? C1, E pangkat, apa tuh? E pangkat apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? E1 pangkat R? Kalau kembar ya, Kalau kembar, ayo. Ingat kembali. itu
C1 Pak R1 apa RS ditambah C2 kali kali X saja di keduanya. Nah, Kali T ya, Bu. betul. Dikali X saja, kali X. Betul. Jadi kalau misalnya kalian punya akar yang kembar ada yang dikalikan T. Nanti saya tidak bisa menuliskan ini dengan tepat untuk di awal secara general, tapi saya mau bilang bahwa V2 ini nanti di dalamnya akan include ada V1 di sana. Ini baru bisa kelihatan kalau kita sudah lihat di bentuk soalnya. Jadi saya susah menuliskan ini nih. Saya coba cari di buku juga nulisnya susah dia. Nah, jadi V2, di dalam V2 ini nanti akan ada bagian vektor yang ternyata include ada V1-nya. Nah, bagian yang ada V1-nya perlu kita kalikan dengan T. Jadi ini saya hapus dulu. Ya, kita coba cari soal dulu, biar kalian bisa. Oke, ini ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, contoh. Kita punya, seperti biasa saya akan mengcopy dari sini ya. Ini maksudnya biar saya nggak banyak ngulang lagi tulis matriks ya, mengcopy itu. Oke, pertama A. A-nya kita ganti dengan 3, min 4, 1, min 1. Ya. Mencari nilai eigennya adalah determinan lambda min 3. Ini adalah 4. Ini adalah 1. Ini lambda plus 1. Yang ini adalah lambda min 3. Lambda plus 1. Kemudian ini min 4. Lambda kuadrat minus 2 lambda. Min 3, min 4. Min 7. Hah? Minus 3, minus 4. Min 7 Itu ya? harusnya minus 1, Bu. Yang di bawah kiri determinannya. Bentar. Oh, ini betul sekali. Ini Minus 1. Kok aneh ya? Ini min 1. Nggak, itunya Jadi A-nya udah bener, Bu. Determinannya aja ini diganti. Oke. Lambdanya min 1. Betul, sip. Ini jadi plus ya? Oke, terima kasih atas koreksinya. Ini min 3 plus 4, jadi ini plus 1. Nah, kelihatan kan bahwa ini itu bisa kita faktorkan menjadi lambda min 1 kuadrat sama dengan 0. Maka lambda 1-nya akan sama dengan lambda 2, yaitu adalah 1. Kembar. Ya, kembar. Ada yang ngecat? Oh iya, terima kasih Raven. Oke, ya lambda 1 sama dengan lambda 2. Kemudian, kita mencari nilai eigen, mencari vektor eigen untuk lambda 1 ataupun untuk lambda 2 ya. Untuk lambda 1 dan lambda 2. Memang cuma dapatnya satu buah vektor eigen. Kalau vektor yang kedua, V2 itu bukan vektor eigen namanya ya, vektor aja. Nah, ini, kita copy dulu ini. Ini kita copy. P1 saya misalkan AB. Kemudian ini tadi 1 ya. Ini 1. Ini juga 1. Ini jadinya 2. Min 2. Ini jadinya adalah 4. Yang ini min 1. Yang ini adalah 2. Seperti biasa kalau kalian betul menghitung faktor eigennya, dia pasti solusinya banyak sih. Ya, pasti solusinya banyak. Itu diajarkan di aljabar linear ya, kenapa seperti itu. Nah, berarti di sini B, saya balik. A saya pilih sebagai 2B. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Ini dikurang ya, tanpa 0 maksudnya. Ada pertanyaan sampai sini? Bu. Yap. Boleh ke atas dong, Bu. Kenapa? Sini?
Kenapa? Mau lihat ke atas. Oh, Lihat ke atas. ini? Tadi ada yang ngomong juga, Bu. Tapi gak tahu siapa. Yang ini? Iya, Bu. Tadi juga ada yang lagi ngomong, Bu. Oh, siapa yang ngomong lagi? Kenapa? Halo? Siapa lagi yang mau ngomong? Saya, Bu. Oh, kenapa? Jadi kalau vektor eigen itu udah pasti solusinya banyak ya, Bu? Kalau ada yang solusinya ada nggak, Bu? Kalau dari tadi. Salah kalimatnya. Kita dapetin vektor eigen itu pasti dari suatu persamaan yang solusinya banyak. Gitu ya? Bisa ya? Kalau misalnya ada A dan B-nya gimana, Bu? Enggak. Itu nggak mungkin terjadi. Kalau nilai Berarti udah eigen pasti itu, banyak ya, Bu? iya. Mm-mm. Waktu diajarin itu diajarkan sebetulnya kenapa nilai eigen itu banyak begitu. Jadi memang antara kesesuaian antara nilai eigen sama vektor eigen itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang pasti banyak vektor eigennya. Nggak mungkin satu. Karena pasti persamaan ini akan menghasilkan lambda I minus A ini akan menghasilkan suatu persamaan yang sama kalau dikalikan dengan vektor eigennya. Gitu. Ya. Karena lambdanya itu sendiri dapatnya Oke, dari Bu. Terima kasih. lambda itu sendiri dapat dari determinan dari lambda I minus A. Gitu. Jadi dia tuh kayak kayak apa namanya unik, dia tuh unik. Nggak mungkin lambda yang lain kecuali kalau misalnya lambda itu diperoleh dari determinan lambda I minus A, kemudian diinputkan ke vektor eigen lambda I minus A dikali V. Jadi pasti untuk mendapatkan vektor eigen itu dapat dari persamaannya yang apa namanya jumlah persamaannya lebih sedikit dibanding jumlah variabel. Ini persamaannya cuma satu sebenarnya, tapi variabelnya ada dua. Walaupun di mata terlihat dua persamaan, tapi saya bilang ini satu persamaan. Satu Jadi persamaan. semua itu, Bu, mau nanya, Bu, berarti dia pasti persamaan atas sama persamaan bawah pasti sama ya kalau gitu, Bu? Iya, Semua vektor eigen gitu ya? betul. Pasti banyak. Hmm. Gitu. Kalau misalnya cuma Anda dapat nih A sama B-nya cuma satu buah, pasti dalam prosesnya ada yang salah gitu. Gitu. Bisa ya? Kalau yang 3 kali 3 juga gitu ya, Bu? Kenapa? Pasti sama satu doang ya, Bu? Kenapa? Kalau yang 3 kali 3 juga dia Iya. cuma satu doang gitu Mau jadinya. 3 kali 3, mau N kali N, dia pasti jadinya segitu. Cuman kalau 3 kali 3 nggak satu, berarti 2. Nanti ada sesuatu, nanti kita akan kelihatan di V2. V2 ini agak beda nanti, tapi tetap bahwa faktor eigennya banyak. Gitu. Anda jangan usah peduli dengan persamaan, pasti jumlah, jangan cuma satu ya, saya revisi ngomongnya. Kalau dia 2 kali 2, memang jadi cuma satu persamaan aja. Tapi kalau 3 kali 3 bisa jadi 2 persamaan. Intinya jumlah persamaannya lebih sedikit daripada jumlah variabel. Itu dia aljabar linier. Kalau misalnya jumlah persamaannya lebih sedikit daripada jumlah variabel, maka dia akan menjadi solusi banyak. Makanya faktor eigennya juga banyak. Jadi kalau misalnya saya punya 3 variabel A, B, C, bisa terjadi satu persamaan aja, bisa terjadi 2 persamaan. Gitu. Ya, clear? Sampai situ? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Bu boleh turun ke bawah nggak, Bu, dikit? Boleh. Memang mau ke bawah ya. Tin, jangan dulu lihat yang ini ya. Tin, ini belum saya modifikasi nih. Oke, Ibu. Oke. Sudah ya? Oke. Sekarang, P2. Hati-hati. Di sini saya menuliskan vektor eigen. Saya bold, saya merah ini. Kenapa? Untuk membedakan dengan yang bawah. Kalau tadi di soal sebelumnya, ketika nilai eigennya berbeda, itu saya tulisnya di sini faktor eigen, di bawah juga faktor eigen. Hati-hati, sekarang bukan faktor eigen. Namanya vektor aja, ada suatu vektor V2. Ada suatu vektor V2 yang memenuhi ininya harus sama dengan V1. A, ininya B. Jadi ini nih, tadi yang saya bilang tadi itu, ini. Lambda 1 minus A dikali V2 sama dengan V1. V1 kita mau pilih yang mana nih? Nah ini bebas, terserah Anda. V1-nya mau pakai yang siapa? AB-nya. Anda pilih angka aja supaya nggak pusing, nggak ribet. Ya, sekali lagi,
Pilihan angka saya bisa berbeda dengan pilihan angka Anda, konsisten dengan pilihan Anda, jangan nyontek teman setengah jalan, ya. Jadi konsisten dengan pilihan Anda, nanti ke bawahnya akan mendapatkan hasil yang sama. Kalau solusi umum ya memang akan bisa kelihatan sih sama atau enggaknya. Tapi saya bisa melihat bahwa ini adalah satu serupa. Ya, yang namanya solusi umum itu pasti serupa. Walaupun beda. Kayak tadi. Ini. Mana ya solusi umumnya? Yang ada solusi umum. Ini. Ini beda secara kasat mata. Tapi secara makna ini sama, serupa. Ini 21, ini 1,5. Itu serupa. Ya, gitu. Kembali ke sini. Saya akan memilih A dan B yang mudah. Saya akan pilih B-nya 1. Ketika saya memilih faktor eigen B-nya 1, maka A saya adalah 2. 2. 2. Ntar, ini saya belum ganti tadi untuk ingat nih. Ini. Tapi ini diganti dengan CD, oke. Jadi kita punya min 2A ya, sama dengan atas ya. Min 2A, min 2A, min 2C plus 4D sama dengan 2. Kemudian di sini adalah min C plus 2D sama 1. 2D sama dengan 1. Hati jawabannya tidak seperti ini lagi. Jawabannya tunggal tidak? Atau banyak? Saya mau tanya nih. Jawabannya tunggal atau Harusnya tidak? Atau banyak? banyak juga. Banyak juga, kenapa? Soalnya Karena ini sama persamaannya persamaannya. 1. Betul, persamaannya 1 juga ini. Nah, gimana nih caranya? Kenapa tadi saya hapus ya? Ctrl Z aja deh. Oke, ini memilihnya adalah C-nya dipilih adalah 2D min 1. Sehingga kalau saya bilang ini V2-nya, V2 sama dengan, ya, kalau saya memilih D-nya kan bebas nih. D-nya bebas ya, D-nya bebas. Kalau D-nya bebas, maka C-nya juga bebas kan? Maka si CD ini bisa saya tuliskan dalam bentuk 2D min 1. Betul? Betul tidak? Ya. Iya, betul. Terus, perhatikan baik-baik. Ini biasanya agak pusing tuh di sini. Bertahun-tahun ngajar ODE biasanya yang bikin pusing di sini. 21 dikali D ditambah dengan min 1, min 1 dan 0. Sampai sini dulu. Sebelum saya lanjut. Bisa sampai sini. Masih paham sih. Masih paham, oke. Nah, kalau sekarang saya mau coba tambahkan di sini. Saya bisa pilihnya di sini langsung ya. Saya akan memilih V1-nya sama dengan ini adalah ini 1, ini 2. Lihat deh. Nih. Sama nggak? Saya merahin. Ini saya merahin. Sama nggak sih? Sama nggak sih? Sama nggak? Sama. Itu adalah bagian yang berulang. Sehingga salah satu di antara mereka harus dikalikan dengan T. Sehingga di sini yang saya punya adalah, di sini 21. Terus salah. 2, 1. Kita apa ini? 1 ya. Lambda kita 1. Jadi nggak pakai 2. Plus C2. Katakanlah ini. 21 juga. Nah, ini kan kembar nih. Ini harus dikaliin T. Gitu. Ditambah dengan bagian yang ini. Ya.
Jadi saya punya di sininya adalah C3 dikali ini. Nah, gitu. Jadi pada saat bagian yang sama, makanya saya bilang kan, pada saat mencari V2, nanti V1 tuh akan terinclude di dalam sini. 21-nya. Yang terinclude-nya itu yang harus kita kalikan dengan T. Yang ini kurang E pangkat T-nya. Itu. Ada pertanyaan dari sini. Jadi kan harus tahu yang mana dikalikan dengan T. Bukan yang ini ya, tapi itu vektor eigen yang berulangnya yang mana. Oh, ternyata yang berulang adalah vektor eigen yang ini. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Berarti yang berulang dikasih T baru ya itu ya, Bu? Maksudnya. Dikasih T baru. Sorry. C3 ini nggak usah C3 ya teman-teman ya. Gini, saya ulang. Ini kan berhubungan nih dengan ini ya. Dengan ini berhubungan. Jadi ini gini. Ini seharusnya saya bikin gini. Salah kos. Bentar. Gini. Ini maksudnya saya copy. Ini plus. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ya, jadi berulangnya dikalikan dengan T. Gitu. Ini ya, C-nya adalah sama. Oh, jadi itu pangkat T-nya buat angka itu juga, Bu. Vektor angkanya juga. Iya, vektor angkanya juga dikasih. Oh. Bisa sampai sini. Yang paling penting adalah biasanya suka bikin pusing itu kalau kalian main kembar kadang-kadang kan lupa ya udah berarti V2-nya tinggal ini dikaliin T. Padahal lupa kalau ada ini. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Kalau saya punya matriks 3x3, tapi nilai eigennya sama semua. Lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3. Ada bisa nerawang nggak? Saya jamin vektor V1-nya akan berulang di sini, akan berulang lagi di C3 juga. Gitu. Kan kalau kembar 3 dulu waktu di ODE yang biasa ada yang C1, kemudian C1E bla 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 tambah C2T E bla 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 tambah C3T kuadrat E bla bla bla. Iya kan? Ini juga sama. Kalau matriks 3x3, tiga-tiganya kembar berarti ada yang tanpa T, ada yang dengan T, ada yang dengan T kuadrat. Terus secara otomatis jadinya pada saat menghitung vektor V3 gimana? Kalau di sini ketika kembar, ketika menghitung V2, di sini V2, di sini V1. Kalau kembar 3, ketika menghitung vektor V3, maka di sini V3, di sininya adalah siapa yang tahu? Pakai yang mana? V2 harusnya. Iya, betul. Pakai V2. Berlanjut terus kayak gitu. Makanya saya bilang tadi, saya mau nulisin di atas itu tadi paketnya gimana cara nulisnya susah. Lebih nyaman pakai contoh. Gitu. Bisa ya? Jadi konsep aljabar linearnya perlu dimantepin nih. Kalau biasanya saya bawa-bawa kalkulus, kali ini aljabar linearnya perlu dimantepin. Konsep-konsep aljabar linear kayak pertanyaan tadi, misalnya yakin ya Bu ya kalau vektor eigen itu banyak? Iya, yakin. Kalau Anda vektor eigen hanya ketemu satu buah titik A dan B, satu buah nilai saja, itu pasti ada yang salah hitung tengah-tengahnya. Karena vektor eigen diperoleh dari solusi yang banyak. Dari solusi yang nggak tunggal, dari infinite solution. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ibu boleh atas nggak? Boleh. Yang mana ini? Naik lagi, Bu. Dikit. Nah. Sini, Bu. Kelewatan. Oke, Bu. Udah. Itu yang cara 2, Yang Bu. pertama. Case 2. Oh, case 2 ini. Ini. Turun dikit, Bu. Oke, Bu. Mantap. Ya, sip. Seperti biasa ya, ini akan saya rapikan juga. Cuman emang males juga ya ternyata kalau, ini saya baru pertama kali nih ngajar online, ada matriks-matriksnya ribet ya. Karena saya nggak hafal sintaks untuk matriksnya. Kalau gini pakai tab. Tapi kalau ngajar jam 11, ngajar jam 11 nggak bisa sih ya. Jangan ngajar jam 11 nggak bisa pakai tab.
apa nanti coba teman-teman saya mau gini aja kali ya, karena ini udah banyak berhubungan dengan matriks, terus kayaknya lebih enak nulis pakai tab, tapi tabnya baru bisa dipakai lewat jam 12 kan, beres anak saya sekolah. Berarti lab sama teori tuker aja kali ya. Jadi jam 11-nya kita pakai kokak nih habis lebaran. Oh, jadi Ya. lab dulu baru teori gitu. Iya betul. Ya, supaya jam 1-nya pada saat sesi kedua. Kan toh ini kita juga sudah belajar banyak kan untuk yang sistem. Jadi nanti habis lebaran, ini ngapain di ini ya? Ini di stop aja.